Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul laporan auditor. Yang pertama yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit meliputi perkembangan strategi pelaksanaan secara menyeluruh dan lingkup audit yang diharapkan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha tersebut. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan. Yang keempat, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit. Yang kedelapan, sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pertama, memperoleh bukti kompeten yang cukup dalam situasi saat itu. Untuk yang kedua, untuk membantu menekan biaya audit. Yang ketiga, untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Terdapat 7 bagian utama dalam perencanaan audit, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, perencanaan awal audit. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai latar belakang. Yang ketiga, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitas pendahuluan. Untuk yang kelima, yaitu menentukan materialitas dan risiko. Untuk yang keenam, memahami struktur pengendalian internal. Yang ketujuh, mengembangkan rencana dan program audit secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal biasanya yang menyangkut keputusan apakah akan menerima atau melanjutkan pelaksanaan audit bagi klien. Mengevaluasi alasan-alasan klien untuk diaudit dan memilih staf untuk penugasan tersebut dan mendapatkan surat penugasan. Untuk yang selanjutnya yaitu investigasi atas klien baru. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan bagaimana akseptabilitasnya. Kantor akuntan akan melakukan dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien ini dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Klien yang berlanjut. Setiap tahun, banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah alasan untuk menghentikan audit. Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jenis pendapatan yang akan diberikan, jumlah fee, atau hal-hal lain dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Yang kedua, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Nah, di sini ada 3 tahapan. Untuk yang pertama adalah mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit. Nah, di sini ada 2 faktor utama yang akan mempengaruhi bukti-buktinya. Bukti-bukti yang akan dikumpulkan itu adalah siapa saja pemakai laporan dan apa maksud penggunaan laporan. Nah, kemudian yang di tengah adalah staf untuk penugasan. Nah, ini adalah standar auditing yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia yang pertama menyatakan audit harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik yang cukup.
Nah, di sini pertimbangan utamanya yang mempengaruhi penyusunan staf itu adalah perlunya kesinambungan dari tahun ke tahun. Kemudian yang terakhir, memperoleh surat penugasan. Surat penugasan ini adalah kesepakatan antara kantor akuntan publik dan klien untuk pelaksanaan audit dan pelayanan lain yang terkait juga. Nah, surat itu harus menyebutkan apakah auditor akan melaksanakan audit, kemudian penelaahan, kompilasi, dan jasa lain, seperti pengisian SPT dan jasa manajemen juga. Memperoleh informasi mengenai latar belakang. Yang pertama, meninjau pabrik dan kantor. Peninjauan atas fasilitas klien bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bidang usaha dan operasi klien, karena akan diperoleh kesempatan untuk menemui pegawai kunci dan mengamati operasi dari tangan pertama. Yang kedua, memahami bidang usaha dan industri klien. Untuk menginterpretasikan maksud dari informasi yang diperoleh selama audit secara memadai. Penting bagi auditor untuk memahami industri klien. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa didefinisikan sebagai perusahaan afiliasi, pemilik utama perusahaan klien atau pihak lainnya yang berhubungan dengan klien, di mana salah satu pihak dapat mempengaruhi manajemen dan kebijakan operasi pihak lainnya. Yang keempat, mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Jika auditor menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan khusus, mungkin perlu baginya untuk menghubungi seorang spesialis. 4. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. A. Memahami bidang usaha dan industri klien diperlukan untuk mengetahui kekhasan aturan akuntansi, mengidentifikasi resiko dan resiko bawaan. B. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. C. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. D. Menentukan materialitis dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. E. Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh. 5. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. 1. Menentukan materialistis dan risiko. Langkah-langkah dalam penetapan materialistis adalah menentukan pertimbangan awal mengenai materialistis, mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialistis, mengestimasi total salasaji dalam segmen, mengestimasikan salasaji gabungan, membandingkan estimasi salasaji gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialistis. 2. Memahami struktur pengendalian intern. Luasnya pemahaman tersebut paling tidak mencukupi untuk merencanakan audit yang memadai dalam hal 4 masalah spesifik perencanaan, yakni sebagai berikut. Audibility, potensi salasaji yang material, perancangan pengujian. 3. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh. Rencana audit dan program audit berkaitan dengan jenis-jenis pengujian audit yang dilakukan, yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern, pengujian atas pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis, dan pengujian terinci atas saldo. 4. Prosedur analisis. Prosedur analisis merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya. Kertas kerja audit dan program audit. Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit yang dilakukannya.
Fungsi kertas kerja. Yang pertama, jembatan atau mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien dengan laporan hasil audit. 2. Media bagi auditor untuk mempertanggungjawabkan prosedur audit yang dilakukannya sehubungan dengan penugasan yang dijalankan. 3. Media untuk mengkoordinir dan mengorganisasi semua tahap audit mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan. Dan yang keempat, dokumen yang dapat memberikan pedoman bagi auditor berikutnya yang melakukan penugasan audit pada instansi atau satuan kerja yang sama. Kertas kerja audit dan program audit. Isi kertas kerja audit. Secara lebih rinci, dokumen yang terdapat pada KAA harus meliputi aspek-aspek berikut. 1. Perencanaan. 2. Pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. 3. Pelaporan hasil audit. 4. Prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, analisa yang dibuat, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor. 5. Review atas KAA. 6. Monitoring tindak lanjut terhadap hasil audit. Persyaratan kertas kerja audit. Kertas kerja yang lengkap, berisi semua informasi utama dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. 2. Auditor harus memperlihatkan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga bebas dari kesalahan. 3. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi pokok saja yang diperlukan dan relevan dengan tujuan audit. 4. Kertas kerja yang disajikan berisi informasi yang jelas dan sistematis. Dan yang terakhir, diperlukan kerapian dalam pembuatan dan keteraturan dalam penyusunan kertas kerja untuk mempermudah ketua tim dan supervisor mereview hasil pekerjaan dan menyusun laporan hasil audit. Yang keenam adalah kertas kerja audit dan program audit. Yang pertama ini akan membahas jenis kertas kerja audit terlebih dahulu. Kertas kerja dikelompokkan dalam 2 bagian. Yang pertama, daftar utama yang merupakan rangkuman dari daftar pendukung dan disusun sesuai dengan kelompok informasi yang disajikan dalam laporan audit. Kemudian yang kedua, daftar pendukung. Nah, di sini memuat tujuan audit, informasi atau kegiatan yang diuji, kemudian bukti-bukti dokumen yang mendukung untuk dikumpulkan, kemudian metode penelitian dan analisis yang dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan audit. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembuatan kertas kerja. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit. Kemudian yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetisi audit. Setelah itu, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Kemudian yang terakhir, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. 7. Ikhtisar bagi perencanaan audit. Tujuan utama dari perencanaan audit sendiri yaitu memahami bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji yang material dalam pelaporan keuangan. Yang ke-8, prosedur analitis. Prosedur analitis sendiri didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Yang pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substansif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Yang ke-9, 5 jenis prosedur analitis. Biasanya, auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis.
Auditor akan membandingkan data klien dengan yang pertama data industri, yang kedua data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh klien, yang keempat hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor, yang kelima hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. 10. Rasio keuangan yang umum. Analisis keuangan yang umum dapat mengidentifikasi secara efektif bidang permasalahan yang mungkin di mana auditor dapat melakukan analisis tambahan dan pengujian audit, serta bidang permasalahan yang dihadapi perusahaan di mana auditor dapat memberikan bantuan lainnya. Ketika menggunakan rasio ini, auditor harus memastikan untuk melakukan perbandingan yang tepat. Perbandingan yang paling penting adalah bagi perusahaan tersebut dalam tahun-tahun yang terdahulu dan terhadap rata-rata industri atau perusahaan serupa untuk tahun yang sama. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.